A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amma ba'd. Ibu dan Bapak yang saya cintai karena Allah, pagi ini kita sudah masuk ke pekan 45 ya. Pekan 45 ini sudah sebetulnya meninggalkan ilmu nahu dan sorok. Jadi ilmu nahu dan sorok kita sudah selesai. Kita sekarang tambahkan sedikit mengenai ilmu uslub. Apa itu ilmu uslub? Itu adalah pola kalimat. Mengapa ini dibutuhkan? Karena setelah saudara belajar ilmu nahu, gitu ya. Saudara belajar ilmu nahu, yaitu ilmu tentang kalimat. Malah dimulainya justru dari sorof, yaitu ilmu tentang kata. Malah dimulainya dari mufrodat, yaitu arti kata-kata, yaitu bukunya kosakata. Masih ingat buku kosakata yang saudara miliki? Ini adalah isinya mufrodat, arti atau makna kata, di mana jumlah isinya adalah kira-kira 90% kata-kata di Al-Quran. Sisanya nanti dicari di kamus-kamus atau di elektronik dan sebagainya. Jadi dari mufrodat yang saudara sudah pelajari, kemudian ilmu kata masih ingat dari sebuah kata, dari fa'ala, apabila diubah menggunakan tasrif. Tasrifnya adalah tasrif domiri, berdomir huwa, berdomir huma, berdomir hum, huwa huma hum, dan seterusnya, mengakibatkan fa'ala menjadi fa'ala, fa'alu, dan seterusnya. Nah, kemudian juga saudara di dalam ilmu sorof itu diberi pelajaran lagi dimensi kedua, yaitu dimensi tentang tasrif istilahi yang asalnya madi menjadi mudorik, yang asalnya kalimat itu kata tersebut atau fiil tersebut adalah masa lalu menjadi masa datang, menjadi masa kini, atau kata perintah seperti fiil amr, atau kata larangan seperti fiil nahi, atau menjadi isim. Isim fa'il sebagai pelaku, misalnya memukul orang yang memukul. Atau isim maf'ul, yaitu isim hasil daripada perlakuan si fa'il tadi, yaitu adalah orang yang dipukul, dan seterusnya. Sampai akhirnya ke masdar. Masdar itu adalah isim yang terbentuk dari fiilnya. Nah, itu semua adalah ilmu sorot. Udah kita pelajari. Totalnya ada di buku yang 48 sekian pekan lah, pokoknya tidak semua. Sebagian adalah sorot. Tapi kira-kira tidak kurang dari 40%-nya adalah ilmu sorot. Kemudian dikasih ilmu nahu. Mulailah belajar tentang kalimat fi'liyah, kalimat ismiyah. Kalimat fi'liyah yaitu menceritakan sebuah kejadian yang mungkin hanya terjadi saat itu. Saya memukul misalnya batu, begitu. Tetapi saya adalah pemukul. Nah, itu adalah pakai ismiyah. Karena sebuah keterangan yang seumur-umur akan begitu. Ini adalah buku di atas meja gitu ya, dan seterusnya. Itu semua adalah sesuatu yang eksis, menggunakan kalimat ismiyah, dimulai dari benda yang akan diterangkan namanya mubtada, yang menerangkan namanya khobar. Maka muncullah mubtada adalah khobar. Jadi setiap saudara berbicara ismiyah pasti menerangkan sesuatu yang sifatnya langgeng,
Sedangkan fi'liyah menerangkan sesuatu yang bisa terjadi, baik telah terjadi, yaitu fi'il madi, atau akan terjadi, yaitu fi'il mudhari atau sedang terjadi. Begitu. Contohnya tadi, saya sedang memukul batu, atau saya telah memukul batu. Tapi saya belum tentu seorang pemukul, gitu ya. Kebetulan aja ada batu yang menghalangi, kemudian saya pukul, gitu. Nah, jadi itu ilmu yang sudah kita pelajari. Ada mufrodatnya, ada sorofnya, ada nahunya. Sedangkan mufrodat ini sudah diwajibkan ada 175 huruf yang terbagi menjadi 26 kelompok huruf wajib hafal. Kenapa kok wajib hafal? Kan ilmunya KBI bukan menghafal, beda dengan di pesantren. Benar, tetapi untuk memudahkan. Ketika kita membaca Al-Quran, apabila huruf sudah hafal, maka sisanya adalah isim. Baik itu isim yang kemudian dikonvert, kadang-kadang dia menjadi fiil atau isim, itu tersisihkan jumlahnya sedikit. Ternyata yang terbanyak di Al-Quran adalah huruf. Kata sambung yang jumlahnya cuma 175. Oleh karena itu untuk meringankan silahkan hafal. Kelihatannya kalau sudah 45 pekan ini, Ibu dan Bapak sekalian mestinya sudah hafal. Begitu ya, Alhamdulillah. Karena sudah dihafal mulai dari bi dengan ka seperti. Nah, terus itu dihafal terus, suka tidak suka harus dihafal kalau yang huruf gitu ya. Jadi 176 saja yang harus dihafal begitu. Nah, setelah itu semua selesai, maka hari ini akan dipelajari tentang uslub. Tentang kenapa uslub ini penting, kenapa pola kata atau pola kalimat ini penting. Setelah saudara punya kalimat-kalimat menggunakan nahu, yang berasal dari sorof, dari kata yang digabung, kata-kata digabung. Tadi ada mubtada, ada khobar, ada fiil, ada fa'il, ada hal, ada keterangan. Ketika ini digabung, menggunakan dasar mufrodat dari kosakata, pasti kalimatnya tidak nyaman. Kok aneh ya terjemahannya kok nggak enak. Sementara baca terjemahan dari Kemenag kok enak. Itu karena Kemenag sudah memasukkan pola kalimat yang disesuaikan dengan bahasa terjemahannya. Karena kita orang Indonesia harus mengikuti pola Indonesia. Sedangkan terjemahan langsung dari mufrodat menggunakan sorof, menggunakan nahu, itu hanya menggunakan kalimat-kalimat atau kata-kata berbahasa Arab. Ketika digabung itu semuanya menjadi aneh didengar oleh orang Indonesia. Maka muncullah tadi uslub. Ada nanti saudara akan ketemu pola kalimat yang sifatnya syarat jawab. Apa itu syarat jawab? Kalau bahasa Indonesia diterjemahkannya adalah menjadi sebab akibat. Kalau kamu belajar, maka kamu pintar. Kalau kamu datang, maka kamu dapat hadiah. Kalau kamu pergi ke dokter, maka kamu sembuh. Sebab akibat itu kalimat ini namanya disebut uslub syarat, yaitu ada syarat, ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Jadi kalau begitu kalimat syarat harus kalimat sempurna. Iya, itu namanya jumlah mufidah. Kalimat sempurna yang di awal disebut kalimat syarat, tetapi harus ada adat syarat. Adat syarat itu huruf syarat. Huruf syaratnya sebagai tanda bahwa kalimat berikutnya adalah kalimat syarat. Membutuhkan jawab. Kalau kamu pergi, masa diem? Kan gak enak kalau cuma kalimat syarat aja. Pasti ada jawabnya. Kalau kamu pergi, maka kamu dapat hadiah. Nah, contohnya begitu. Kalau kamu datang, kamu akan mendapat makanan. Kalau kamu datang, maka kamu akan mendapat sesuatu. Nah, itu semua adalah syarat. Nanti saudara akan pelajari lagi yang lain. Ada sumpah kosam. Yang kadang-kadang dipendekannya misalnya, ketika saudara belajar namanya bijarin, saudara ketemu bitawa demi. Bitawa
itu kok jadi demi, padahal bi itu dengan. Khusus untuk bi tawa itu adalah kosam. Nah, contohnya, tallahi demi Allah, billahi demi Allah gitu. Wallahi orang Arab sering bilang itu wallahi, wallahi demi Allah gitu. Kalau dia mau mengatakan sesuatu artinya itu yakin gitu. Itu dia bersumpah kepada wallahi gitu. Nah, jadi artinya itu nanti namanya kalimat sumpah, kalimat pujian, celaan, kalimat takjub, kalimat pengkhususan, kalimat bujukan peringatan, kalimat permohonan atau istighosa. Kemudian kalimat tanya atau istifham dan sebagainya. Itu akan dipelajari berikutnya. Pagi ini kita cukup satu saja. Kalimat syarat. Nah, bagaimana kalimat syarat? Sebentar. Kalau demikian, saya akan buat dulu kalimat syarat itu. Saya buat seperti ini. Coba, saudara lihat. Apakah sudah muncul di layar dengan baik? Mana? Nah, sudah ada di layar? Belum, Pak Musrif, masih yang tadi. Yang tadi belum ada. Belum ada juga, Pak Eman? Belum ada. Oh, kenapa ya? Oke, berarti saya harus keluar dulu kalau begitu. Tadi saya salah milihnya. Tadi saya milihnya, berarti saya harus stop share dulu. Harus men-share dulu ke bagian ini. Baik. Bobo, Nah, honornya tuh ya. Sudah. apakah sekarang sudah? Ada. Sudah ada. Sudah kelihatan. Baik. Huruf syarat. Saudara kenal huruf nomor berapa huruf syarat? Satu. Oh, jawab 11. Satu. Satu 11, 14. Satu. 11 sama 14. Huruf nomor berapa? 11 sama 11. 11 sama 14. Mari kita buka kosakatanya. Huruf nomor 11. Coba lihat. Apa judulnya? Satu jawabannya Satu jawab. Asyartu wal jawabu yazuma. Apa penjelasan di bawahnya? Isim yang membutuhkan jawab sebagai asyartu wal Isim jawab. yang membutuhkan jawab. Sebagai asyartu wal jawabu yazuma ini yang bisa mengubah fiil mudhorik syarat dan jawab keduanya beri'rab jazm. Nah, berarti menjamkan dua fiil, berarti ini huruf nomor berapa? Nomor 11. Awal mudhari. Ini huruf nomor berapa? 11. Nomor 11. Ini yang tidak menjajemkan huruf nomor berapa? 14. 14. Oke, baru kita masuk sekarang. Sudah clear ada di kosakatanya. Mari kita lihat. In. In itu artinya jika. Dan jika ini termasuk huruf. Artinya apa? Nanti efeknya pelajarannya ketika ilmu nahu, kalau yang namanya huruf, dia tidak membutuhkan i'rab. Kalau dia statusnya huruf, maka dia tidak boleh jadi mubtada, tidak boleh jadi khobar, tidak boleh jadi maf'ul bih, tidak boleh jadi sesuatu yang membutuhkan i'rab. In. Ini hanya sebagai adat syarat. Sebagai tanda bahwa berikutnya adalah kalimat syarat. Jadi kalau ada bicara jika, pasti nih berikutnya adalah syarat. Jika apa? Nah, kan begitu. Jika saya bawa uang, kan gitu. Jawabnya apa? Saya bisa belanja. Nah, itu baru jawab. Jadi kalau sudah ada in, nggak mungkin. Ada orang berbicara in, nggak mungkin. Ada orang berbicara jika, nggak mungkin. Pasti berikutnya adalah syarat. Nah, itu yang pertama. Oke. Yang kedua, man. Siapa yang? Barang siapa? Siapa? Nah, kalau sudah sampai siapa?
siapa yang menyopir mobil, dia akan dapat bayaran sebagai dapat gaji sopir. Nah, gitu kira-kira. Siapa yang menyediakan makanan, itu ibu-ibu. Nah, gitu kira-kira. Itu semua adalah syarat jawab. Man itu siapa, siapa yang, barang siapa. Tetapi ini bukan huruf. Man ini adalah isim. Kalau isim dia berhak menyandang status i'rab. Apakah dia itu mubtada atau maf'ul bih? Nah, kalau di awal kalimat sangat mungkin kalau itu adalah ismiyah, maka itu adalah isim. Kalau kalimat berikutnya adalah fi'liyah, maka sangat mungkin itu adalah maf'ul bih. Berarti fi'ilnya nanti kata kerjanya akan menjadikan man itu adalah maf'ul bih. Man. Nah, sebagai sebut contoh bahasa Indonesia. Siapa yang membawa mobil, fiilnya kan membawa, begitu. Maf'ulnya adalah mobil. Siapa yang membawa mobil? Man berarti seseorang. Itu maf'ul bih kedua. Kang Farid membawa mobil. Itu kalimat sempurnanya nanti. Ketika kalimat sempurnanya Kang Farid membawa mobil. Nah, tetapi sekarang yang namanya Kang Faridnya itu dijadikan man. Dijadikan siapa yang membawa mobil begitu. Ternyata boleh karena man itu adalah umum sehingga tidak harus jadi Kang Farid saja. Jawabannya Pak Supir, Pak Agus, Pak Endang, Pak. Nah, itu jawabannya. Itu nanti si Pak Agus, Kang Farid, Endang dan sebagainya sebagai maf'ul bih. Kalau itu fi'liyah ya. Kalau itu ismiyah itu jadi mubtada. Man, siapa yang berjalan adalah orang yang melihat. Oh. Nah, itu baru nanti ismiyah. Itu man. Yang kedua adalah mahma atau ma. Itu ada di kosakata artinya bagaimanapun juga, apapun atau apa, ma itu ya. Ini juga sama seperti man. Kalau yang siapa itu untuk makhluk yang bernyawa, sedangkan apa atau apapun untuk yang tidak bernyawa. Yang tidak ada nyawanya pakai apa? Alhamdulillah, sudah pagi artinya. Siapa itu yang bernyawa, apa itu untuk yang tidak bernyawa. Apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ingin belajar. Kapanpun itu mata. Nah, kebetulan di buku belum dimasukkan. Ayana, mata, kapanpun, setiap kali. Ini adalah termasuk sebetulnya zorob zaman. Zorob zaman. Ya, jadi ini zorob zaman yang juga dia berstatus sebagai syarat atau adat syarat. Begitu. Ya, itu zorob zaman. Begitu juga aina, ainama, ana, haisu, haisuma, gitu ya. Itu adalah artinya kemanapun, dimanapun. Itu zorob makan. Yang juga dia berstatus sebagai juga adat syarat. Nah, kemudian ada lagi kaifama. Kaifama itu bagaimana. Bagaimana namanya bagaimana? Pasti sesuatu yang berikutnya adalah hal. Jadi bagaimana ini pasti jawaban daripada sebuah hal. Nah, bagaimana sesuatu yang menerangkan keadaan itu adalah hal. Sebentar, ini muncul. Salah pijit. Sebentar. Bentar. Itu. Salah. Nah, oke ya.
Itu bagaimana? Nah, terus kemudian sampai di sini yang diterangkan tentang menjajemkan dua fiil. Ada lagi yang 14 tidak menjajemkan dua fiil. Masih ada ayun. Kalau di dalam buku juga tidak dimasukkan, belum ada. Siapapun, ini sangat general ini. Siapapun ini adalah isim yang kadang-kadang dia bisa menjadi mubtada yang akan diterangkan kalau dia diidofahkan dengan zat. Gitu ya. Misalnya, sering kita mendengar ya ayuha, ayuha. Karena ha itu adalah zat, maka ini pasti sebagai isim mubtada. Begitu ya. Idofah dengan zat. Kalau diidofahkan dengan zorof zaman ya jadi maf'ul fi. Udah jelas kalau zorof zaman atau makan itu maf'ul fi. Kalau diidofahkan atau dimajemukkan dengan masdar, dengan kata benda, dengan huruf yang sama, dengan fiilnya, maka itu namanya maf'ul mutlak. Kalau diidofahkan dengan kata yang menerangkan keadaan, seperti halnya kaifama tadi, statusnya menjadi hal. Oke. Ini semua yang diterangkan sebagai syarat, adat syarat yang kalimat-kalimat berikutnya harus atau kalau dia itu fiil, fiilnya fiil yang bisa mu'rob seperti mudhorik, maka dia dijajem. Kalau dia itu madi, tidak perlu dijajem karena dia sendiri adalah mabni. Kalau amr tidak perlu dijajem karena dia sendiri adalah mabni. Kemudian nahi tidak perlu dijajem karena dia sendiri adalah juga mabni. Lah, kalau gitu yang dijajemkan siapa? Fi'il mudhorik yang jumlahnya 12. Kenapa 12? Kan totalnya 14. Karena untuk yang wanita jamak, dia adalah mabni. Yang lainnya 12 lah yang harus dijajemkan. Begitu clear-nya. Baik. Kalau ini sudah dianggap selesai, kita bisa lihat yang tidak menjajemkan. Coba lihat di isim syarat huruf nomor 14. Ada lau. Jikalau, seandainya. Ini klasifikasinya adalah huruf. Nanti jawabnya diawali dengan la. Gitu. Dengan la itu nanti sebagai ziyadahnya, bahwa jikalau seandainya gitu begini dimulai dengan la, sungguh begitu ya, tetapi itu tidak dibaca sungguh pun tidak apa-apa gitu ya. Kemudian kalau jawabannya negatif muncul maknya sebagai nafi, tidak, namanya juga negatif ya. Jikalau begini maka kamu tidak akan begitu. Contohnya adalah Jikalau kamu pergi ke dokter, sungguh, jawabnya sungguh kamu sehat. Jikalau pergi ke dokter, begitu. Jadi jikalau kamu pergi ke dokter, Tapi kalau yang jawabnya tidak apa? Yang jawabnya tidak, contohnya adalah jika kamu tidak ke dokter, jika kamu tidak ke dokter, kamu tidak akan tidak akan sembuh. Nah itu gitu ya. Jadi negatif jawabannya itu bisa begitu. Ya, oke. Lauma. Nah, lauma harusnya ini satunya adalah lauma laula. Ini kesalahan ini kesalahan, maaf. Saya perbaiki dulu. Lauma, laula. Ini harusnya la ini. Maaf. Nah, coba lihat ada di mana? Di halaman di buku kosakata ya. Maaf, namanya juga telunjuk. Kadang-kadang nyelonong gitu ya. Gitu. Terlihat? Oke, laula, lauma. Jika tidak atau seandainya tidak, sama dengan lau tadi. Jawabannya bisa positif, bisa
negatif. Begitu, bisa pakai la, bisa pakai ma. Kalimat jawabnya nanti. Begitu juga amma, adapun, sedangkan. Nah, ini pada umumnya hampir semua yang dimulai dengan ama, maka berikutnya akan membutuhkan fa. Jawabnya itu fa, ama. Adapun ini maka, adapun itu maka, sedangkan ini maka, sedangkan apa? Pakai fa. Dan status amanya selain dia sebagai huruf, tapi dia juga sebagai fiilnya. Ama itu fiil. Nah, ini penting kekhasannya. Kalau tadi ada yang sebagai huruf, ada sebagai, nah, ada yang sebagai huruf, ada yang sebagai isim, ada yang sebagai zorob, jama, zorob makan. Ini adalah sebagai fiil, begitu, khusus ama, ya, khusus ama. Dan kemudian ada idza, makan di buku kita adalah yang pertama. Kecuali id, tolong dikeluarkan dulu. Id itu kalau di Al-Quran, dia sering berperilaku hanya sebagai zorob id. Ketika gitu. Ingatlah ketika udzukuru id atau udzukur id. Ingatlah ketika. Nah, ketika itu id adalah bukan syarat. Kadang-kadang hanya jadi kalimat sempurna biasa. Jadi yang disebut syarat mulai dari ida maupun izan. Nah, ida maupun izan di sini diterangkan sebagai zorob zaman, masa depan. Jadi terjemahannya menjadi bukan jika, tetapi apabila. Nah, beda kan? Kalau apabila itu ke depan. Apabila, nah itu ida. Apabila saudara melakukan ini, maka begitu. Nah, kemudian ada lagi lama, dan ini yang paling banyak nanti saudara temukan. Lihatlah di Al-Baqarah, belum-belum di Al-Baqarah belasan, kemudian puluhan, 20-an sudah ada ida. Ya, ketika gitu ya, ketika Nabi Adam disuruh menguraikan nama-nama, maka dia uraikan gitu ya. Ketika, nah ida itu, mohon maaf, ibu yang namanya ida itu artinya ibu apabila, ya. Ibu apabila gitu ida, ya. Baik, lama kulama ketika setiap kali itu seperti halnya yang ini zorob zaman. Zorob zaman itu juga adalah setiap kali ini persis seperti id, itu adalah ke masa lampau, tetapi dia juga berstatus sebagai huruf syarat gitu. Itu zorob zaman ke masa lalu. Nah, ternyata kalau berbicara mengenai fa, ini sering kemudian kita ribut ini. Pakai fa atau enggak? Jadi fa-nya sebagai maka atau sebagai tanda sebuah syarat jawab dan sebagainya. Saudara bisa lihat ada rangkumannya. Kalimat jawab yang diawali dengan fa. Menurut kaidah asalnya, kalimat jawab itu tidak diawali dengan huruf fa. Karena tadi sudah ada yang namanya dijajemkan. Sudah tidak perlu dipakai fa. Namun ada kalanya kalimat jawab tadi diawali dengan huruf fa. Hal ini terjadi apabila kalimat jawabnya apa? Kapan perlu fa? Nah, dibagi. Kalau kalimatnya adalah ismiyah, gitu. Biasanya kalau kalimat jawabnya ismiyah, maka fa dimunculkan. Kalimat ismiyah itu kalimat keterangan gitu ya. Tadi, maka jawabnya dimunculkan. Kalau jawab yang bersifat positif cukup pakai fa. Maka dia adalah guru misalnya gitu. Jika datang lebih awal ke sekolah, fa, maka dia adalah guru. Dia adalah guru, pasti ismiyah. Dia adalah guru, karena pakai adalah itu. Dia adalah guru, gitu ya. Huwa ustadun, gitu. Huwa ustadun. Itu ketika pakai jawabnya huwa ustadun, maka pakai fa. Fa huwa ustadun. Nah, tapi kalau jawabnya negatif, siapa yang datangnya telat?
Fala huwa ustadun pasti, atau fala maka bukan atau bukan. Dia bukan ustadz gitu. Yang datangnya telat kan nggak mungkin ustadz gitu, nggak mungkin ustadz gitu. Jadi fala ada pakai fa, ada pakai fala. Untuk yang negatif pakai fala, untuk yang positif pakai fa. Kalau kalimat jawabnya itu adalah ismiyah. Tetapi kalau kalimat jawabnya fi'liyah, bisa juga membutuhkan fa. Kalau kalimat jawabnya adalah tolab, tuntutan. Apa yang termasuk tolab? Fi'il amr, fi'il perintah. Fi'il nahi, fi'il larangan. Istifham, permohonan. Itu semua adalah kalimat tolab yang biasanya menggunakan fa. Begitu juga fi'il jamid. Fi'il yang tidak ada mujarodnya. Laisa, masih ingat kan Laisa? Karena adalah. Nah, itu huruf nomor berapa? Nomor Karena dua. itu Nomor dua. huruf nomor 2. Laisa. Nah, gitu. Itu ada di huruf nomor 2. Kemudian ada juga nikma dan bisa di huruf nomor berapa itu? Nikma dan bisa huruf nomor berapa? Nikma dan bisa huruf nomor berapa? 19. 19. Ada judulnya? Tanpa nama. Tanpa nama, tidak ada judulnya karena ini fiil jamid. Makanya dari dulu kan itu pertanyaan di pikiran saudara, kenapa nomor 19 tidak pakai judul? Karena ini memang fiil jamid yang tidak ada asal usulnya. Jujuk-ujuk ada aja. Bilang nikma kalau apa? Nikma itu 19. Bisa. Nikma itu Sebaik. nikma itu sebaik-baik. Kalau bisa Sejelek. sejelek-jelek. Begitu. Ya. Nah, itu adalah fiil jamid. Ada lagi asya. Asya itu sebetulnya sama dengan la'ala. Itu adalah semoga supaya sama. Itu semoga supaya. Nah, itu fiil jamid. Ada lagi huruf-huruf tertentu yang membutuhkan fi'liyah. Yang membutuhkan fa fi'liyah dalam kalimat fi'liyah. Contohnya adalah kalau saudara menggunakan huruf lan. Lan itu huruf nomor berapa? Huruf nomor berapa? 8. Huruf nomor 8 ya. Tidak akan. Kalau lam huruf nomor berapa? Lam. 9. 10. 10. Kalau lam itu tidak, kalau lan itu tidak akan. Kalau lam itu sekarang tidak, besok mungkin iya. Tapi kalau lan tidak akan selamanya, itu lan. Nah, lan ini menasobkan. Nah, setiap saya memiliki lan, kemudian ada fi'liyah, kemudian fi'ilnya dinasobkan, tetapi kalimat ini menjadi kalimat jawab, maka kalimat jawabnya itu dikasih fa. Jadi falan. Ada kan falan nanti? Ada. Nanti fama, fakon, fasa, fasaufa. Begitu. Ma itu huruf apa? Banyak. Kon, taukid nomor berapa ya? 16. 11. Harus ingat 16. itu. Taukid 16. 16. La sungguh, kod sungguh, lakon sungguh sungguh. gitu. Sa huruf nomor berapa? 17. 17. 17. Sa akan, saufa kelak kan. Kemarin sudah dijelaskan bedanya sa dan saufa. Kalau sa itu akan, saufa itu kelak akan, jadi ke depan. Gitu. Kalau sa sekarang, saya akan makan.
Udah di depan ada piring, ada kue, ada makanan. Tapi saufa saya akan makan. Itu nanti setelah selesai acara ini kan gitu. Itu saufa gitu. Sa atau saufa. Begitu. Itu adalah ketika kita harus menggunakan fa. Nah, contoh misalnya jumlah ismiyah yang positif, contoh yang menggunakan pa gitu. Ini misalnya di An-Nahl ayat ke-98. Faida qara'ta al-Qur'ana. Nah, faida maka apabila qara'ta ya membaca Al-Quran fa ista'in ya bilahi pakai a'udzu billah ta'awud gitu ista'in ta'awud bilahi kepada Allah minasyaitonir rajim dari setan yang terkutuk. Maka kita selalu memulai sesuatu menggunakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, baru melakukan sesuatu. Karena kita meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Siapa yang menyuruh? Allah. Dari mana? Dari An-Nahl ayat 98. Dikatakan apabila kalian membaca Al-Quran, tuh. Faida apabila kalian ida ya apabila itu ida membaca Al-Quran maka begitu saudara harus membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Begitu juga Al-Baqarah 38 contoh yang pakai fala. Kemudian gitu fala atau kemudian di sini faman tabi'a hudaya, siapa yang mendapat petunjuk, fala maka tidak akan khaufun, tidak akan takut alaihim, ala kepada mereka. Mereka itu adalah misalnya orang kafir ya, tidak akan takut kepada orang kafir. Bahkan ditambahkan di sini hum mereka ya janun. Ya janun itu apa ya? Nah, dari hajana begitu. Kalaupun saudara tidak tahu nih, apa itu yahjanun? Saudara sudah tahu, oh ini ada wa, ada penghubung. Oh ini la-nya dengan ini, oh ini dimaktubkan begitu. Berarti ini sebuah hum mubtada, yahjanun adalah khobarnya begitu. Itu enaknya kalau saudara kemudian sudah mengerti nahwu sorof. Tinggal berikutnya cari di kosakata. Apa itu yahjanun? Kan begitu. Ya. Nah, berikutnya yang lain-lain contoh-contoh di sini sudah ada di buku. Mari kita lihat bukunya. Begitu. Mari kita lihat bukunya. Balik lagi kalau begitu tadi kita sudah belajar di buku. Bukunya ada di mana? Ada di sini. Adakah bukunya di layar? Ada. Tadi dikatakan huruf syarat, ada adat syarat, mulai dari kalimat syarat dan kalimat jawab. Begitu ceritanya nih tentang pengertian uslub syarat. Ada huruf syarat, yaitu adat syarat namanya, atau piranti perangkat syarat. Ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Gitu, cuma itu aja. Nah, mari kita lihat huruf-huruf syarat itu yang barusan diterangkan, yang sudah dirangkum. Tadi contohnya ada in, huruf yang menjajemkan fiil syarat dan fiil jawab. Contohnya tadi in. Ini contohnya in, takmal, tanzah. Takmal dari takmalu menjadi takmal. Kemudian ininya hilang ini menjadi sukun. Jika kamu bekerja keras dari amala, takmal gitu ya. Takmal kalian sebetulnya. Kalian bekerja keras, kalian bekerja. Jika kalian bekerja, maka kalian tanjah. Pasti sukses. Najaha itu sukses gitu ya. Jadi innya nanti sebagai
huruf syarat, dan huruf syarat tidak membutuhkan i'rab, dia tidak jadi mubtada, tidak jadi khobar, tidak jadi apapun. Baru takmalnya sebagai fiil syarat dan statusnya jazm. Baru tanza sebagai fiil jawab, juga dia jazm. Clear contohnya? Clear gitu. Man, siapa? Siapa yang? Nah, kalau man tadi statusnya katanya dia bisa menjadi sebagai mubtada atau bisa juga sebagai maf'ul bih. Kalau mubtada, kalau marfu, kalau maf'ul bih dia nasob, begitu udah pasti itu mah. Jadi karena dia itu kita lihat dulu nih, man yajro, barang siapa menanam, menanamnya ini sudah jazm ini, menanam akan menuai. Maka kalau akan harus fiil mudorik, maka pakai yahsud. Nah, yahsud akan menuai. Diselipkan pasti itu adalah untuk memberi keyakinan aja. Barang siapa menanam akan menuai, gitu bahasanya. Tapi bisa juga barang siapa menanam pasti akan menuai. Nah, barang siapanya ini dia bisa menjadi posisinya adalah karena ini adalah di depan dia itu bisa menjadi marfu berkedudukan sebagai mubtada. Kalau mannya ini mubtada, berarti yazra sebagai fiil syarat yang jazm berdudukan sebagai khobarnya. Sedangkan yahsud sebagai fiil jawab juga bagian daripada bagian daripada si khobarnya tadi, gitu. Jadi sekarang saudara punya ada mubtadanya man, ada khobarnya menanam dan menuai itu, gitu. Tetapi dua-duanya adalah satunya fiil syarat, satunya fiil jawab. Fiil syarat dan fiil jawab itulah yang nanti menjadi khobar dari man, begitu. Begitu juga mahma dan ma tadi contohnya belum dimunculkan. Ini contohnya saja. Mahma apapun gitu. Takro yang kamu baca dari qoro'a ya, kamu baca yajidka pasti pengetahuanmu akan bertambah ma'rifatun. Nah, ma'rifat pengetahuanmu yajidka akan bertambah, begitu ya. Akan bertambah bagi kamu sebetulnya karena kaknya adalah maf'ul yajidka. Jadi di sini apapun statusnya adalah dia adalah mansub. Dia mansub dari siapa? Dia adalah maf'ul bih dari takro'a. Si takro'anya ini fiil yang kemudian maf'ulnya didahulukan. Apapun yang kamu baca, nanti kalau bahasa kalimatnya menjadi kalau apapunnya dijawabnya misalnya koran, yang kamu baca koran. Nah, kalau dibalik dalam kalimat normalnya dimulai dengan yang kamu baca koran. Kenapa korannya? Karena maf'ul bih, begitu. Tapi karena didahulukan koran yang kamu baca, pasti pengetahuanmu akan bertambah. Gitu. Koran yang kamu baca, kenapa didahulukan? Karena tulisannya di awal. Jadi kalau ada maf'ul di awal, tetap dibacanya juga di awal. Begitu ya. Takro gitu sebagai syarat, kemudian yajid jazm juga di sini. Kalau ka itu maf'ul bihnya kepada yajid ka, kemudian di belakangnya di sini ada ma'rifatu, itu adalah sebagai maf'ul bih kepada yajidnya, kepada yang di depannya. Jadi kalimat ini menjadi menarik. Sebentar, kalimat ini menjadi menarik kalau ada di buku, kalau nggak salah. Ya, nah, saudara bisa lihat di buku. Ya, ini adalah, maaf, saya hapus dulu biar mudah. Jadi ini adalah
ma'rifatan. Nah, ma'rifatan. Ini kalau ma'rifatannya itu adalah sebagai maf'ul bih, sedangkan yajidka, ka-nya juga maf'ul bih, berarti ini maf'ul bih 1, ini maf'ul bih 2 dari yajidka, ini kalimat sempurna kalau begitu. Ada fi'il fa'il, ada kalimat sempurna. Nah, itu semua sebagai apa? Di situ sebagai jawab. Dari siapa jawabnya? Dari kalimat syarat di depannya. Syaratnya apa? Takro. Nah, itu syarat, itu jawab. Kalimat syarat dan jawabnya itu adalah nanti bagian dari ini menjadi khobar. Dari siapa? Dari apapun. Nah, sorry. Coba ulangi. Itu yang tadi. Maaf. Salah. Ini adalah menjadi bagian ini syarat. Maaf. Nah gitu. Oh, jelek ya. Gini aja. Nah, ini adalah syarat di mana ini fiilnya, ini adalah maf'ulnya, gitu. Sedangkan kalau yang tadi ulangi mundur, yang ma harus dibuat kayak begitu kalau gitu. Man ini adalah mubtadanya, gitu. Ini mubtadanya, ini khobarnya. Khobarnya terdiri syarat dan jawab, begitu. Ada syarat dan jawab sebagai khobar. Sedangkan mannya sendiri adalah mubtada. Ini adalah khobarnya. Gitu. Jadi nanti saudara akan belajar itu di mana? Di kelas aplikasi KAI. Itu akan belajar kayak begitu nanti. Oke. Di KAI akan belajar itu. Apalagi di KTI. Oh, itu di KTI lebih dalam daripada itu. Mata ayana ini Mohon maaf, contohnya Pak Musrif. mata setiap kali sebagai maf'ul bih ya. Mohon maaf, Pak. Tadi untuk contohnya mahma itu pakai H apa pakai H? Ya. Coba buka coba Di lihat. Kalau yang di Mungkin atas saya apa? yang Yang di di atas atas kan H. H, mahma. Terus yang di bawahnya yang Oke. Coba lihat di huruf nomor berapa? Huruf nomor 11. Oh iya betul. Ya, H-nya adalah H besar di sini ya. Saya ganti. Mudah-mudahan bisa diganti. Oke, sebentar. Nah, ini dia. Nah, oke. Jadi pakai H besar ya. Ini juga pakai besar. Loh, kok Pak Musrif bisa langsung memperbaiki? Bisa, saudara juga bisa. Nanti setelah selesai acara ini jam 8 di Jabodetabek akan ada pelajaran cara menulis huruf Arab. Kemarin minggu lalu sudah di Tasik, minggu depan sudah di Badung. Akan bisa merubah-rubah kayak begini. Enak gitu ya. Oke, terima kasih koreksinya. Oke. Baik, berikutnya adalah mata. Juga sama, kalau setiap kali adalah dzorob zaman. Kalau dia dzorob zaman nanti sebagai maf'ul pi daripada ya'ti. Nah, dalam contoh di sini ada ya'ti. Oh, ini maf'ul pi. Setiap kali musim panas tiba, ya musim panas ya'ti datanglah. Saufu musim panas datang. Ini saufu musim panas datang setiap kali gitu ya. Setiap kali musim panas tiba. Ini menjadi maf'ul fi. Yang lainnya normal, syarat dan jawab seperti tadi yang dicontohkan. Aina, ainama, ana, haisu, haisuma itu artinya kapanpun, dimanapun. Ini adalah zorob makan. Sama statusnya tadi zorob makan. Berarti kalau ini zorob berarti zorob dari yasud. Ya, gitu dari yasud. Oke, maaf. Gitu dari yasud ya, fi'il syarat. Kaifama bagaimana? Kalau namanya bagaimana pasti jadi hal. Ini adalah hal gitu ya. Ini kaifama adalah hal. Hal daripada tu'amil. Tu'amil ini kamu memperlakukan orang bagaimana?
Kamu memperlakukan orang keras, kamu memperlakukan lembut, kamu memperlakukannya. Jadi bagaimana gitu ya? Bagaimana kamu memperlakukan orang, begitulah mereka memperlakukanmu. Akan sebaliknya, begitu ya bahasanya. Begitu juga ayun. Ayun itu tadi sudah diterangkan, tergantung dia itu dimudofkan kepada apa. Maka statusnya dia akan berubah. Contohnya ayatun. Kalau untuk yang wanita, ayatun. Ayatun. Ya ayuha. Ayatun mutmainah dan seterusnya. Ini contohnya di sini. Ayun atau ayatun sebagai mudhof dan sebagai mubtada, bisa sebagai mubtada gitu ya, dia juga bisa sebagai berharok. Kalau mubtada berharokat rofa karena dia mubtada dan dia itu mudhof kepada sesuatu, contohnya gitu ya, ayun mudhof contohnya di sini kepada amroati. Nah, kalau itu ayatun amroati atau ayun atau amroati, wanita ya, gitu. Begitu. Begitu juga huruf yang tidak menjajemkan tadi sebelah kanan di dalam rangkuman di sebelah kanan sudah dikatakan di situ ada lau, artinya jikalau, ya kalau ininya jikalau. Nah, kalau itu tidak terjadi, maka masih ingat tadi la. Kalau itu positif, ya, tidak diawali la, tetapi diawali dengan ma. Kalau itu tidak terjadi, ya. Di buku saya tulisnya tidak diawali la, harusnya langsung aja diawali dengan ma, gitu sebagai contoh. Ini contohnya tadi ada lau, maka ada la. Jadi launya kemudian ini ada syarat, kemudian ini jawabnya, ya. Seandainya pasien itu diobati karena positif, pakailah, pasti sembuh. Kalau dia positif, ini positif, pasien itu diobati, dia sembuh, positif, positif. Contoh kalau yang ini, yang negatif, seandainya buruh itu mau bersabar, lau juga atau tidak mensegerakan, pasti tidak. Nah, ini negatif. Tidak menyesal. Jadi negatif. Nadama. Gitu. Nah, begitu juga ketika saudara kasih laula laoma. Ya, sama la atau di sini ma. Sorry, Mbak, tulisannya jelek. Nggak usah lah. Jelek. Harus diketik ya. Ini bukan tidak pakai la kalau itu negatif. Contoh, langsung saja kita contoh. Laula, kemudian la. Seandainya tidak, namanya laula. Seandainya tidak, ini kan negatif. Tidak ada dokter, ini dokternya positif. Tapi ininya negatif. Jadi dia negatif. Seandainya tidak ada dokter, kondisi pasien itu menjadi kritis, jadi negatif, gitu. Negatif kali positif negatif, maka dia negatif. Tetapi kalau seandainya jawabnya adalah yang negatif, pakai ma. Laulah seandainya tidak ada dokter, pasien itu tidak sembuh, tidak sembuh. Kalau tidak ada dokter, kalau tidak ada dokter, pasien itu tidak sembuh, maka pakai ma, bukan pakai la, gitu ya. Nah, begitu juga ketika ama, adapun, sedangkan, dan seperti tadi saya katakan, yang ama ini paling sering dia membutuhkan fa. Untuk syarat yang memerinci, sebagai contoh di sini, amal awalu, gitu, amal adapun peringkat pertama fa, maka sa akan al akaf al al sa akafiahu saya beri hadiah kepadanya gitu, maka akan saya beri hadiah kepadanya. Adapun peringkat pertama akan saya beri hadiah kepadanya, maka pakai pak di sini karena ada ama di depannya. Sementara tadi ada lagi aturan fa nanti di belakang, selain karena ama tapi juga karena sifat-sifat kalimat jawabnya, gitu ya. Nanti kita lihat. Ida ini yang paling sering, ini paling sering di Al-Quran, apabila untuk waktu yang akan datang, ida untuk waktu yang akan datang, begitu, ida.
Apabila maridta gitu ya, kamu sakit, padhab dari dahaba dari pergi, padhab pergilah ila tobibi. Karena kenapa pakai tobibi bukan tobibun, karena ila menjadi kasroh, ila tobibi, pergilah ke dokter, begitu. Ida pakai fa. Contohnya di sini kok ida pakai fa ya? Karena nanti di sini diakibatkan idhab. Apa itu idhab? Fiil apa itu idhab? Fiil amr. Nanti akan ketemu aturannya apabila fiil amr menggunakan fa. Gitu. Apabila fiil amr menggunakan fa. Walaupun ini ida, walaupun ini bukan ama tadi ya, ternyata juga membutuhkan fa. Begitu. Begitu juga iza di sini ketemu fa lagi adalah ikmal. Nah, ikmal juga sama ya, pakai fa juga. Iza apabila ini kalimat syaratnya. Saudara, penjelasannya sudah ada di sini dan saudara sudah baca. Tidak perlu saya jelaskan lagi. Lama kulama itu waktu yang lampau, zorof zaman, sehingga ini jawabnya apa, terjemahannya menjadi ketika. Lama dahabtu, tu-nya itu aku, ketika aku dahaba, ketika aku datang, ketika aku mengunjungi, ilaihi-nya, ilaihi kepadanya, jadi diperdekan jadi aku mengunjunginya. Bahasa terjemahnya aku mengunjungi kepadanya, kan nggak enak. Masa bahasa Indonesianya aku akan mengunjungi kepadanya, gitu kan, enggak. Aku akan mengunjunginya, selesai, itu lebih pendek. Aku mendapatinya sakit. Wa jadetuhu maridtan. Maridon. Maridon itu adalah sakit, tapi sebagai maf'ul bih, gitu. Jatuhu dia dirinya atau apa? Sebagai fi'il madi ya, dirinya, hu-nya itu maf'ul bih, maridonnya karena hu-nya sudah menjadi maf'ul bih, maka maridonnya menjadi hal. Keadaannya dia sakit ya. Kemudian dia keadaannya sakit. Begitu. Kalimat jawab yang diawali dengan fa. Nah, baru ini penjelasan ketiga. Kalimat jawab diawali dengan fa tadi sudah dijelaskan. Pertama, apabila dia ismiyah dan kemudian ismiyahnya adalah, contohnya di sini, anazahu halifuhu. Apa itu? Itu kan ada alif lam. Al-nazahu. Ini adalah marfu. Sebagai apa kalau begitu? Sebagai mubtada. Halifuhu. Halifu sampai u. Nah, halifu berarti di sini juga marfu sebagai khobar. Tapi dia punya mudhof ilaihu. Begitu. Halifuhu. Begitu ya. Nah, jadi yang kesuksesan adalah sekutu. Kasih hu. Sekutunya. Kesuksesan adalah sekutunya. Kalimat ini adalah kalimat apa? Ini adalah kalimat ismiyah. Karena kalimat ismiyah, maka dia ketika menjadi jawab, maka dia ini adalah pakai fa. Nah, pakai fa karena berikutnya kalimat ismiyah. Manzada, siapapun yang bekerja keras, siapapun itu masih ingat tadi sebagai apa? Mubtada. Manzada fi'il syarat sebagai khobarnya. Mubtada dan khobar selesai nih. Fa maka gitu, kesuksesan adalah sekutunya. Fa-nya boleh tidak dibaca, boleh sebagai ziyadah. Kalau dinyatakan ziyadah maka tidak perlu dibaca. Jadi langsung saja yang bekerja keras kesuksesan adalah sekutunya. Tapi boleh dibaca, boleh juga. Siapa yang bekerja keras maka kesuksesan adalah sekutunya. Tapi bukan ziyadah, berarti fa-nya adalah di situ sebagai fa jawab, begitu. Nah, ini kalau fa-nya dianggap ziyadah, fa-nya itu hanya sebagai tanda bahwa itu fa jawab yang berikutnya salah satu di antara yang memerlukan fa, yaitu kalimat ismiyah. Tapi kalau kalimat ismiyahnya negatif, pakainya fala.
Jika Allah menolong kalian, inna yansurkum. Yarsukum, siapa yang menolong kalian? Allah, maka Allahnya harus rofa. Yansurkumullah. Nah, nanti kalau seperti ini sukunnya akan diganti menjadi doma. Yansurkumullah, jika Allah menolong kalian, fala. Nah, maka tidak, harusnya ini merah. Maka tidak, gitu. Maka tidak apa itu? Golibal lakum. Tidak ada lagi yang bisa mengalahkan bagi kalian. Lakum bagi kalian. Ya, tidak ada yang bisa mengalahkan bagi kalian. Ditambahi tidak akan ada lagi yang bisa, itu tambahan. Nah, jadi kalau negatif pakai fala, kalau positif pakai fa. Gitu ya. Fala dan nah, kemudian kalau yang fi'liyah tapi perlu fa, itu kasusnya apa? Tadi dikatakan tolab. Tolab itu tuntutan, ada amr, ada nahi, ada istifham. Contohnya, apabila kamu sakit, ikutilah nasihat dokter. Ida maridta, apabila kamu sakit, nah, apabila kamu sakit, ternyata berikutnya adalah itabi, tapi bacanya fatabi, itabi nasha tobibi, gitu ya. Ini adalah mudhof ilaih. Kalau tobibi ya, ini mudhof ilaih, ini mudhof ya. Nah, ketika itabi itu adalah fiil apa? Fiil amr. Karena dia fiil amr, maka pakai fa. Karena jawabnya fiil amr termasuk tolab, maka pakai fa. Salah satunya lagi apa? Salah satunya lagi fala kalau negatif. Ya, kalau negatif pakainya fala. Jika diperintah jangan lalai, fala, la, karena la-nya ini sebetulnya bagian dari la tukosir. La tukosir, kenapa? Ini la-nya menjajemtam tukosiru, gitu. Lam tajum, berarti ini menjadi fi'il nahi, berarti terjemahannya menjadi janganlah, gitu. Larangan. Kalau tadi amar, sekarang janganlah, fi'il nahi. Begitu juga di sini contohnya adalah jika kalian kukatakan rahasia kepadamu, apakah hal itu apa? Istifham, hal, apakah kamu akan merahasiakannya? Ini istifham, ini pertanyaan. Apakah kamu akan merahasiakannya? Fahal, maka muncullah fa di sini dibutuhkan istifham. Nah, begitu. Itu contoh-contohnya. Ada lagi filia yang jamin, tadi yang saya katakan jamin laisa. Siapa yang membeberkan rahasia, man afsa, sir itu rahasia, sir itu sesuatu yang harusnya tidak didengar orang. Sir, ya, man afsah, siapa yang merahasiakan sir, membeberkan sir, afsah daripada sir, maka kenapa ini harus maka? Karena di sini berikutnya ada laisa. Falaisa bi amini. Ya, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa dipercaya. Ini laisa Laisa itu terjemahannya bukan? Bukan. Terjemahannya apa? Bukan. Gitu. Bukan orang yang dapat dipercaya gitu maksudnya, tapi diterjemahkan jadi tidak bisa dipercaya. Harusnya bukan orang yang dapat dipercaya, begitu. Contoh yang lain yang jamid berikutnya adalah ini nikmat. Jika kalian tolong menolong, in ta'awanu itu saling menolong. Jika kalian saling menolong, fa nikma. Nah, nikma itu sebaik-baik, maka sebaik-baik apa yang
tasnaun, yang bisa kalian lakukan, gitu. Apa yang bisa kalian lakukan, itu hal terbaik jadinya, sebaik-baik yang dapat kita lakukan, atau hal yang terbaik yang bisa kita lakukan itu nikmat, maka perlu fa. Nah, begitu juga jumlah fi'liyah yang diawali jawabnya fi'liyah yang diawali dengan lan, man, kod, sa. Contohnya ini falan tanala. Jika membangkang perintahku maka tidak akan mendapatkan cintaku. Harusnya pakai akan ini. Tidak akan kenalan. Tidak akan mendapatkan cintaku. Begitu. Jika membangkang perintahku, kamu tidak akan mendapatkan cintaku. In asoita amri, amr perintah, falan tanala mahabati, ya, tidak akan mendapatkan cerintah dari cinta. I-nya itu adalah aku, ya. Harusnya ini mahabat. Nah, mahabat dari uhibu, dari haba, ya, itu cinta haba. Oke. Baik. Kemudian ada lagi fama, itu. Ini napi maka tidak, ya. Fama itu maka tidak. Jika kamu sungguh aku tidak akan, maka tidak akan segan menghadiahimu. Fama, begitu. Ada lagi? Ada. Tadi contohnya satu lagi ada kon. Sungguh juga ini sungguh. Man, barang siapa yang tidak melakukan tugasnya, maka sungguh dia telah menyiasati atau ya pokoknya gitulah, menyelisihi negaranya. Siapa yang tidak melakukan tugasnya, dia telah Menyakiti. ya, kalau bukan mengkhianati lah boleh, itu betul. Ini telunjuknya aja, harusnya itu mengkhianati negaranya, ya, ganti aja sama saudara, mengkhianati negaranya, gitu ya. Apabila dia tidak melaksanakan tugasnya, mengkhianati. Begitu. Fakod, sungguh, harusnya di situ ditambahkan, dia sungguh telah mengkhianati negaranya, karena ada kod, gitu. Begitu juga fakod, kemudian fasaufa, saufa tidak akan, berarti barang siapa yang menganiaya orang lain, maka tidak akan saufa yandamu, gitu ya. Dia tidak akan, yandamunya itu fi'il mudhari, fi'il ke depan juga, begitu. Nah, jadi itu adalah bagian daripada syarat dan jawab, karena hari ini tidak ada latihan, tetapi yang ada adalah pertanyaan. Pertanyaan datang dari siapa? Nah, saya cek. Pertanyaan datang dari kelas mana? Ini dia. Pertanyaan datang dari kelas D. Ada kelas D yang hadir hari ini. Ada, Ya. coba siap-siap nih. Pertanyaan dari kelas D, materi 45. Gitu. Di sini dikatakan wa 'allama adamal asma'a kullaha summa arodohum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Begitu katanya. Ini kalimat ini dia diterjemahkan, dia mengajarkan kepada Adam wa alama, dia mengajarkan kepada Adam. Mana sebentar, bentar, saya lagi bingung. Oh, ini, sorry. Dia mengajarkan wa alama, dia mengajarkan. Kemudian maf'ulnya siapa? Adam. Kemudian fa'ilnya siapa? Huwanya siapa? Allah. Allah mengajarkan dia, kalau terjemahannya bisa dia dalam kurung Allah, begitu. Allah mengajarkan kepada Adam.
al-asma'a, nama-nama itu. Kulaha, semuanya. Suma kemudian dia memperlihatkan arodohum kepada mereka, dia memperlihatkan kepadanya atau kepada mereka siapa? Yaitu dalam kurung para malaikat, alal malaikati, oh enggak pakai kurung, maaf, karena sudah ada alal malaikati, para malaikat. Fakola, nah fakola seraya berfirman atau kemudian atau maka berfirman ambiuni bi asma'i haulai. Ini kalimatnya. Kalau dia berfirman, kalau dia berkata, ada kalimatnya apa? Kalimat perkataannya apa? Ternyata kalimatnya ambiuni bi asma'i, sebutkan kepadaku nama-nama haulai in kuntum sodikin, jika kamu benar, gitu. Jadi kalau begitu ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sodikin, itu adalah makulul kaul. Makulul kaul itu adalah kalimat daripada si kola. Kalimat kola atau maf'ul bih daripada kola adalah ambiuni bi asma'i haulai in kuntum sodikin. Itu kalimat sempurna. Maka di dalam terjemah ini dikasih apostrof. Contohnya di sini ada apostrof. Itu berarti satu kalimat di situ. Kalimat apakah itu? Mari kita menjawab pertanyaannya. Pertanyaan kelas D mengatakan, apakah huruf in pada kalimat in kuntum sodikin, Al-Baqarah ayat ke-31, saudara boleh buka Al-Baqarah 31, merupakan huruf syarat? Kalau merupakan huruf syarat, mana jawab syaratnya? Kan setelah syarat ada jawab. Kok berhenti begitu in kuntum sodikin titik? Mana jawabnya, kan begitu? Mohon penjelasan. Nomor 2, ini bertanya cuma 2, 1 dan 2, tapi duanya A, B, C, D, begitu. 2A, apakah dalam jumlah mufidah yang tersusun dari syarat dan jawab, syaratnya bisa dihilangkan? 1. Nomor A aja 2 pertanyaan. Apakah dalam jumlah mufidah yang tersusun dari syarat jawab, apakah jawabnya bisa dihilangkan? Tuh, jadi 2 A itu pun 2 pertanyaannya. Kemudian baru 2B. Apa alasannya menghilangkan syarat atau jawab suatu jumlah mufidah tadi? Nomor C, mohon diberikan contoh ayat Al-Quran yang syaratnya dihilangkan. Nomor D, mohon diberikan contoh-contoh ayat Al-Quran yang jawabnya dihilangkan. Nanti saudara akan menikmati ketika pelajaran KAI, kelas aplikasi istiqomah, yaitu tingkat 2 dari KBI, nanti mengetahui yang begini-begini pertanyaan nomor C itu akan terjawab sendiri. Tapi sebagai contekan bagaimana kelas KAI menjawab, nanti kelas KAI aplikasi istiqomah, setelah KBI saudara KAI dulu kalau sekarang. Setelah KAI baru KTI, itu bertingkat. Sekarang saudara KBI. Nah, ini kalau Teh Vipa lihat coret begini paling seneng katanya gitu ya. Curhat-coret begitu ya. Nggak apa-apa, curhat-coret tapi indah ya. Karena tulisannya jelek. Bukan tulisannya bagus. Mari kita jawab. Mari kita jawab. Mari kita jawab. Jawaban pertama. Apakah huruf in pada kalimat in kuntum sodikin, Al-Baqarah 31 merupakan huruf syarat? Jawabannya benar. Kalau merupakan huruf syarat, nih pertanyaannya dilanjut. Kalau merupakan huruf syarat, mana jawabnya? Gitu, nggak usah jawab syaratnya. Jawabnya kalau di KBI itu bukan jawab syarat, jawab aja. Ada syarat, ada jawab. Gitu. Bukan ada syarat, ada jawab syarat, tidak perlu ya. Mohon penjelasannya. Nah, terpaksa walaupun saya jawabnya merupakan huruf syarat, jawabannya benar. Tapi kalau merupakan huruf syarat, mana jawabnya? Nah, baru saya jelaskan.
Mohon dijelaskan pula. Nah, saya jelaskan. Jelaskannya begini. Jawabnya adalah ambiuni bi asma'i haula'i. Kok bisa? Lihat uraian saya di atas. Bahwa ini kalimat yang menjadi maf'ul bihnya faqola. Jadi kalau ada orang bisa kola, ketika Allah bilangnya berfirman, kalau manusia bilangnya berkata, kalau Rasul bilangnya bersabda, sama kola. Rasul bilangnya kola bersabda, Allah bilangnya kola berfirman. Kalau berfirman harus ada sesuatu yang sempurna. Firmannya apa? Firmannya ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum sodikin. Di mana bagian in kuntum sodikin ada tanda. Tandanya innya apa? Tanda syarat. Tadi jika. Jika kalian sodikin, benar. In kuntum, jika kalian sodikin, benar. Tapi disimpan di belakang. Jika kalian itu benar, gitu. Sebutkan ambiuni kepadaku, ini kepadaku bi asma'i, nama-nama haula'i, gitu ya. Ini haula'i itu ini. Jadi ini dibalik. Harusnya kan begini. Jika kamu benar, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini. Gitu bahasa normalnya. Tapi ini dibalik. Sebutkan kepadaku nama-nama ini jika kamu benar. Ini ada penekanan. Persis kepada anak-anak kita yang sedang kita marahi. Pasti jikanya itu simpan di belakang. Kamu lakukan sendiri jika kamu bisa. Nah, biasanya guru yang marah ke murid begitu. Bukan jika kamu bisa, kamu kerjakan sendiri. Itu mah orang normal. Orang soleh. Tapi kalau lagi marah bukan begitu. Kerjakan sendiri jika kamu bisa. Nah, ini Allah sedang marah ini. Allah sedang marah. Dia katakan, ambiuni bi asma'i haula'i. Sebutkan kepadaku nama-nama benda ini, hei para malaikat. Jika kamu benarkan begitu. Nah, jadi ini kan tadi sedang menjelaskan bahwa Allah mengajarkan kepada Adam nama-namanya seluruhnya, kemudian dia memperlihatkan kepada para malaikat. Seraya berkata, ya, sebutkan kepadaku nama-nama itu jika kamu benar, kan gitu. Itu sebuah penekanan gitu ya. Mari kita lihat bagaimana penjelasan pertanyaan kedua. Apakah dalam jumlah mufidah yang tersusun dari syarat jawab, syaratnya bisa dihilangkan atau jawabnya bisa dihilangkan? Jawabannya apa? Jawabannya adalah syarat tidak bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan syarat bagaimana? Contohnya tadi, kalau kamu ke sekolah, kamu pintar. Kalau ada orang menghilangkan kamu ke sekolahnya, jika kamu sekolah, kamu pintar. Apa itu? Apakah itu jawab? Bukan. Kamu pintar itu kalimat normal biasa, jumlah mufidah biasa. Kamu adalah pintar, itu adalah mubtada dan khobar. Kamu adalah pintar, itu adalah jumlah ismiyah. Kamu adalah pintar, kalimat normal, titik. Tidak bisa saudara bilang itu kamu jawab, kalimat jawab. Jawab dari apa? Wong tanda syaratnya tidak ada. Jadi syarat itu tidak bisa dihilangkan. Nah, kalau kalimat jawabnya itu kalimat biasa, kalimat mufidah biasa. Tetapi kalau jawab bisa dihilangkan. Karena ada kalimat syarat, ada adat syarat, sehingga saya tahu itu adalah kalimat syarat. Tetapi bisa saja kemudian jawabnya dihilangkan. Gitu. Pertanyaan berikutnya kata kelas 2. B, apa alasannya menghilangkan syarat atau jawab dalam satu kalimat mufidah? Tapi kalau syarat tadi tidak ada, jawab bisa dihilangkan bila kalimat syarat tersebut jawab. Misalnya Allah Maha jika kamu orang yang benar. Tetapi jika kamu orang yang benarnya itu tidak perlu menerangkan sesuatu yang khusus. Kalau tadi yang khusus. Ambiuni bi asma'i haula'i itu. Kalau tidak ada,
ataupun sudah jelas yang diterangkan adalah yang di atas seluruh kalimatnya. Misalnya kita sedang menerangkan ada matahari berputar, ada ini berputar, ada bumi berputar, ada waktu 24 jam, ada bulan 12 dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian jika kamu berpikir. Nah, ketika bilang jika kamu berpikir, tidak perlu diteruskan. Jika kamu berpikir, maka kamu akan mengetahui seluruh yang diceritakan di depan. Ah, kalau begitu, maka jawab tidak perlu ada. Jika kamu berpikir, kamu akan tahu matahari berputar, bumi berputar, air mengalir dari atas ke bawah terus. Itu adalah cerita kauniyah. Terakhirnya, jika kamu orang-orang yang berpikir. Di Al-Quran banyak itu. Di terakhir kalimat-kalimat itu jika kamu orang-orang berpikir, jika kamu orang-orang yang soleh, jika kamu itu kan syarat, tetapi tidak perlu berikutnya ada kalimat. Tidak ada kalimat berikut. Jadi jawab boleh dihilangkan kalau itu mahfum, kalau itu jelas. Nah, nomor C, mohon diberikan contoh. Nah, ini dia Al-Quran yang ada syaratnya dihilangkan. Dan langsung nomor D sekalian ya. Ya, kalau nomor C syarat dihilangkan kan tidak ada tadi. Tidak ada syarat yang dihilangkan. Kalau yang jawab dihilangkan ada. Mari kita lihat. Ya, jadi jawabannya nomor 3. Tidak ada syarat yang dihilangkan. Tapi kalau nomor 4 D. Saudara buka Al-Baqarah kalimat jawabnya dihilangkan. Nanti dengan Al-Baqarah ayat 30, bukan 21. Ini tunjuk nih ya. 23. Nah, Al-Baqarah 23. Jawabnya dihilangkan. Bandingkan dengan Al-Baqarah 31 kalimat jawab yang didahulukan seperti tadi jawaban saya. Mari kita lihat. Ini Al-Baqarah 23. Sebentar. Internet sedang masalah. Nah, sekarang lihat yang barusan saya bacakan, wa in kuntum fi raibin mimma najalna ala abadina, gitu. Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami abadina, fa'tu, datangkanlah bisurotin min mislihi. Buatlah satu surat yang semisal dengannya. Ini pasti syarat. Tuh syarat. Ini pasti jawab. Fa. Kemudian fiilnya amr. Fa'tu dari uktu. Nah, jadi tadi pakai fa. Buatlah satu. Selesai ini syarat dan jawab. Selesai sebetulnya kalimat ini. Boleh. Saya baca bahwa itu boleh selesai. Nih, saya baca. Saya bilang itu boleh selesai. Maka itu boleh saya baca. Maaf. Jika kamu dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, buatlah satu surat yang semisal dengannya. Selesai kalimat tersebut, selesai. Ada syarat, ini ada adat syarat, ada kalimat syarat, ada kalimat jawab. Selesai. Tetapi yang menjadi masalah di sini ada wawu. Kalau ada wawu mau menyatakan kalimat sebelumnya dengan kalimat sesudahnya dihubungkan dengan conjunction namanya wawu. Dan berarti kalimat berikutnya apa? Udu apa? Fi'il amr juga. Maka fa ini juga dipakai fa'ud'u. Ya, dan ajaklah suhada akum, penolong-penolong kamu min dunillah, duni selain dari selain Allah. Begitu. Asal jangan Allah, begitulah bahasa kita mah. Ajadah penolongmu. Tapi karena ada wawu, ini ikut dengan ini. Artinya jawaban saudara itu adalah bersama-sama karena ada wawu. Jadi ini dan ini adalah jawab. Begitu. Wa in kuntum fi raibim mimma najalna alal abadina fa'utu di suratim mim mislihi. Maka di Al-Quran saudara lihat. Saudara akan lihat ada tanda ini.
Tanda ini artinya sebaiknya disambung. Begitu. Itu tanda sebaik. Kalau la itu wajib disambung. Kalau ada sola itu adalah sebaiknya disambung. Begitu. Kalau ada kola sebaiknya diputus. Kalau ada ma kecil itu jelas diputus bacaannya pun. Begitu. Apalagi maknanya. Nah, jadi dari sini kita bisa menjadi yakin ini kalimat sudah sempurna. Ada syarat, ada jawab. Di mana syaratnya ini adalah kuntum mubtada. In adalah adat syarat. Kuntum kalian, apa ini? Kalian adalah fi roibin di dalam kerugian. Dalam keraguan, roibi, di dalam mimma tentang apa nazalna, apa yang kami turunkan nazala, nazalna, naknya itu kami turunkan ala abedina, turunkan kepada hamba kami. Ini adalah kalimat syarat yang menjadi khobar dari kuntum. Kuntum dari kana. Kuntum itu karena rofa'u nasoba, antumnya menjadi rofa'u, firoibinya diberi i'rob nasob, itu jadi khobar. Tetapi tadi kita uraikan lagi, firoibi mimma, minnya dari, maknya mausul, najalna adalah fi'il fa'il, alal abdina adalah hal, karena naknya itu adalah dia sudah fa'ilnya di situ. Selesai nih kalimat. Begitu juga fa'tu, fi'il, amr, fa'tu, gitu. Kalian datangkanlah atau buatlah bisurotim mimislihi maf'ul bih. Kenapa jadi maf'ul bih? Karena ada bi surotin mimislihi. Ini adalah jar majrur, maka disebut maf'ul bih goiru sori. Selesai kalimat jawab, ya. Tetapi karena ada wa dikasih titik-titik. Ini kalimat awal, ini kalimat akhir. Tandanya ditegaskan di situ. Udu'u lagi fi'il fa'il, maf'ul bih, kemudian min dunillah. Itu sebagai hal, sebagai keterangan. Sampai di sini kalimat sempurna, tapi yang namanya Al-Baqarah 23 tidak sampai di situ. Di belakang ada in kuntum shodikin. In kuntum shodikin itu menjadi kalimat tersendiri. Maka dikasih tanda. Ini kalimat sendiri. Syarat. Karena ada in. Dari mana syarat? Karena ada in. Kuntum mubtada antum. Shodikina itu adalah khobar. Gitu. Kenapa dia sodikina bukan sodikuna? Kalau sodikuna rofa. Kalau sodikina itu adalah mansub. Loh, karena rofa'u nasoba. Karena setelah kana ada rofa. Antumnya rofa. Sodikinya harus nasob. Maka bukan sodikun, tapi sodikin. In kuntum sodikin. Nah, sodikin. Fa'ilun. Isim fa'il. Isim fa'il. Sodikit. Berarti dia melakukan. Melakukan apa? Sodik. Melakukan apa? Benar. Tetapi banyak orang. Ina, una. Berarti orang-orang yang benar. Gitu kok enak ya? Sodikin. Orang-orang yang benar. Mana Pak Sodikin? Nah itu orang-orang yang benar. Kuntum. Makanya di depannya antum. Kalian harus sama. Mutada dan khobar. In kuntum sodikin syarat. Sudah clear sekarang. Dia syarat. Tapi pertanyaannya tadi. Mana jawabnya? Kan gitu. Ini tidak ada jawabnya. Karena kalimat di depan sudah sempurna sampai di sini. Syarat dan jawab. Ini syaratnya yang mana? Ini jawabnya mana? Tidak jika kamu orang-orang yang benar. Jika kamu orang-orang berpikir. Jika kamu di dalam Al-Quran sering di akhir daripada sebuah ayat dibuat begitu. In kuntum sodikin, in kuntum mu'minun, in kuntum muslihun, in kuntum. Tujuannya untuk menyatakan bahwa apa yang sudah diceritakan semua itu, jika kamu berpikir, jika kamu orang soleh, jika kamu orang beriman, jika kamu orang-orang yang benar. Gitu. Bedakan dengan pertanyaan saudara di Al-Baqarah 31. Ini pertanyaan saudara. Wa 'allama adama
asma'a kullaha. Lihat. Alama fi'il fa'il. Lamnya pakai tasdid. Ini berarti wajah nomor berapa? Hah? Lupa ya? Nggak ada yang bisa? 13. 13. Kalau ada tasdid, ain fiilnya didobel pakai tasdid 13. Berarti dia perlu maf'ul. Bahkan kalau alima itu punya maf'ulnya 1, ketika dikasih alama perlu maf'ulnya 2. Dia mengajarkan, pasti mengajarkan kepada orang dan apa yang diajarkan. Dia mengajarkan kepada Adam maf'ul bi 1 al-asma'a, yaitu apa? Nama-nama kullaha seluruhnya, ini baru maf'ul bi kedua. Saya mengajarkan KBI maf'ul itu kepada saudara. Saya mengajarkan kepada Pak Farid apa? Menanam pohon. Selalu 2. Mengajarkan itu selalu 2. Kepada siapa? Apa? Nah, begitu juga di sini. Ada maf'ul bi 1, ada maf'ul bi 2, alama, adama. Sampai di sini, ini clear kalimat ini. Kemudian summa, kemudian aradahum, dia memperlihatkan kepada mereka alal malaikati, yaitu kepada para malaikat. Kemudian baru fakola. Nah, fakola. Mereka, kemudian dia berkata. Apa perkataannya? Anbiuni bi asma'i haula'i in kuntum shodiqin. Tuh. Perkataannya pasti ini kalimat. Tapi di sini ternyata ketika berbicara sebutkan anbi uni kepadaku bi asma'i, kata nama-nama haulai gitu ya, ini nama-nama ini haulai. Tapi ada kata in. Kita sadar tadi pelajarannya ada in, ada jika, itu berarti syarat. In kuntum shodiqin. Nah, belajar tuh di 231 di 23 tadi. In kuntum shodiqin itu katanya syarat yang tidak ada jawabnya. Kan begitu kalau di atas. Hati-hati, tidak bisa copy paste. Ini syarat yang tidak perlu jawab. Kenapa? Karena ini sudah mafhum dan ini kalimat sudah selesai. Sementara yang ini kalimat yang tidak bisa diputus. Kalimat dari sini ke sini tidak diputus. Berarti ketika di sini ada syarat, berarti yang depannya itu jawabnya. Nah, dalam kasus ini kita bilang bahwa sebutkan kepadaku nama-nama ini jika kamu benar. Aslinya adalah jika kamu benar, sebutkan kepadaku nama-nama benda ini. Aslinya syarat dulu, baru jawab. Aslinya syarat dulu. In kuntum shodiqin anbiuni bi asma'i haulai. Begitu. Tetapi sekarang Allah ingin menyatakan duluan tentang apa? Anbiuninya dulu gitu. Allah berfirman, sebutkan. Nah, seperti guru tadi yang marah kepada anak-anak. Sebutkan oleh kamu kalau kamu bisa. Begitu. Bukan kalau kamu bisa, nak, sebutkan. Itu mah normal. Tapi ini sedang marah. Maka sebutkan kalau memang kamu bisa. Artinya udah tahu guru itu bahwa anak-anak itu nggak bisa. Ini juga Allah tahu bahwa namanya malaikat nggak bisa menyebutkan. Ini kepada malaikat. Allah tidak bisa tahu tuh bahwa tidak bisa dia menyebutkan. Begitu. Atau kepada orang kafir atau kepada siapapun selain Nabi Adam. Begitu. Waktu itu kan belum ada yang lain kecuali malaikat dan Adam. Berarti ini sedang marahnya kepada para malaikat. Begitu. Jadi jawabannya ini di kalimat Al-Qur'annya sama kok, persis bentuknya sama. In kuntum shodiqin di 231. In kuntum shodiqin di 223. Sama. Berarti sama dong nanti statusnya. Enggak. Samanya sama-sama syarat. Tapi yang satu ada jawab di depannya, yang satu tidak ada jawab di depannya, tetapi ataupun di belakangnya. Begitu. Karena itu kalimat sudah terikat oleh kalimat lain di depannya yang sudah sempurna.
oleh yang ini syarat jawab yang depan. Begitu. Nah, karena hari ini kita akan ada offline di Teh Viva di Kemang Pratama di Jabodetabek, maka persis jam 7 sudah bisa selesai, kecuali kalau masih ada pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Silahkan kalau masih ada pertanyaan sebelum saya tutup. Ada sedikit koreksi aja, Pak. Silakan Pak Ijub. Itu haitsu sama haitsuma mestinya pakai sa, tetapi di buku maupun di yang Bapak tayangkan tadi itu pakai shin. Pakai shin. Iya, memang itu sering itu. Antara sin dengan sa itu sering telunjuknya memang aneh. Jadi tolong perbaiki sendiri saja. Terima kasih Pak Ijub, terima kasih ya. Itu di buku ini nanti sebentar lagi ada namanya kelompok perbaikan buku. Jadi kalau ada yang mau masuk ke grup itu, nanti setelah tanggal 14 Februari di Bandung akan ada pendaftaran grup yang mau memperbaiki dalam 1 minggu buku-buku 6 buku ini yang masih teringat, yang punya catatan dari mulai kosakata sampai buku ke-7, mohon diperbaiki. Tolong Pak Ijub nanti masuk ke grup itu supaya yang tadi bisa diperbaiki, dan masih banyak untuk yang bisa diperbaiki di buku 7 buku yang saya ciptakan ini. Semoga ke depan menjadi lebih sempurna. Terima kasih Pak Ijub. Ada lagi? Silahkan. Satu, Ustadz sedikit. Silakan Pak Jenal. Ya, terima kasih. Tentang ayun, Ustadz, dikatakan Ya. bahwa ayun jika disandingkan dengan ayun jadi mudhof. Ayun dimudofkan kepada tapi kenapa ketika dimasuki ya nida tidak ya ayaha tapi tetap ya ayuha? Mohon penjelasan. Oke. Baik. Ya ayuha itu ayunya itu di situ tidak berubah dia. Karena dia hurufnya huruf mabni. Ya ayuha tetap aja ayu. Walaupun udah tua tetap ayu, maksudnya gitu ya. Gitu ya. Oke. Itu ya Pak Jainal, karena dia mabni. Karena mabni maka walaupun harus nasab tetap ayu, begitu kira-kira ya. Oke. Ya, terima Baik, kasih. berikutnya silakan. Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i dan seterusnya, itu juga ayu itu di Al-Qur'an. Saudara bisa temukan. Baik, kalau tidak ada, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah. Recording stopped. Nuhun Pak Muslim. Bagi yang mereka di Jakarta, Bogor, dan Bekasi, saya tunggu di rumah Teh Pipa. Sekarang saya sudah di rumah Teh Pipa. Sudah sejak tadi malam. Jadi saya tunggu saudara-saudara sekalian, silahkan hadir, silahkan cari dengan kesulitan, dengan kesusahannya, dengan waktunya. Semoga Allah menjadikan amal soleh bagi saudara-saudara sekalian. Amin. Sampai bertemu lain di sini untuk belajar nanti menulis huruf-huruf Arab di komputer, di laptop. Yang kemarin sudah dilaksanakan di Tasik, alhamdulillah. Teh Inen sudah bisa menulis Arab, Hidayati sudah jago menulis Arab, kemudian Teh Dida sudah sangat jangan ketawa, memang sudah mahir. Nah, nanti silahkan diulangi lagi di Bandung pekan depan. Kalau yang pekan ini kurang cakap, mau belajar lagi, datang di Bandung pekan depan. Dan jangan lupa tanggal 14 kita akan bertemu di reuni, dan panitia sudah menyediakan merchandise yang boleh Bapak Ibu beli, harganya cuma 60.000 minimal, artinya minimal. Masa ngasih 100.000 harus dikembalikan gitu, kasih 100.000 cukup begitu. Kalau tidak punya, kalau punya 60.000 bulat, alhamdulillah. Kalau punyanya 100.000 jangan dibalikin, gitu aja. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di tanggal 14 Februari bagi mereka yang akan ke Bandung.
Sampai bertemu. Wabillahi Ini taufiq Pak walhidayah. Muse, Assalamualaikum warahmatullahi penjelasannya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima semoga. kasih. Mohon pamit Mohon izin nih izin siap-siap nih ke Kemang.